Halo Sivitas Akademika, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Saya merupakan moderator dari kelompok 5 dari kelas 5E. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan topik prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, maka dari itu, yuk kita langsung simak videonya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang prinsip adekuensi dalam merancang bahan ajar. Nah, prinsip adekuensi itu sendiri artinya adalah sebuah kecukupan. Nah, di mana materi yang diajarkan oleh guru itu harus cukup atau hendaknya memadai dalam membantu peserta didik menguasai konsep kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, materi yang harus disampaikan itu tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, mengapa demikian? Jika terlalu sedikit, maka nantinya kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan sebaliknya, jika terlalu banyak materi yang disampaikan, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum atau pencapaian keseluruhan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, selanjutnya yaitu ada cara mengaplikasikan prinsip adekuensi dalam pembuatan bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu kita sebagai seorang pendidik harus mampu menentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswanya. Dan yang kedua yaitu kita harus memilih materi yang relevan dan konsisten dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dan yang ketiga yaitu pastikan cakupan materi yang dipilih memadai dan cukup untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kelima yaitu sertakan ilustrasi yang sesuai dan mendukung materi yang kita sampaikan. Dan yang keenam yaitu pastikan bahan ajar yang telah kita buat yaitu dapat memotivasi peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya yaitu kita sebagai pendidik itu mampu menyediakan latihan dan tugas yang sesuai dengan materi yang telah kita ajarkan. Dan yang kedelapan yaitu kita menyediakan bahan evaluasi dan juga remedial yang serasi dan tepat guna. Nah, dalam pengembangan bahan ajar, prinsip adekuensi atau kecukupan juga sangat penting untuk diperhatikan agar nantinya siswa dapat menguasai kompetensi dasar yang diajarkan dengan baik. Prinsip ini dapat diterapkan dengan memilih materi yang relevan dan konsisten dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai serta memastikan cakupan materi yang dipilih memadai dan juga cukup untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan juga ilustrasi-ilustrasi dalam bahan ajar itu harus sesuai. Nah, dan nantinya juga dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengevaluasi kecukupan materi pembelajaran dari segi relevansi dan juga konsistensi? Yang pertama yaitu dari prinsip relevansi itu sendiri. Kita harus mempertimbangkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, materi pembelajaran yang diajarkan juga harus relevan dan memiliki keterkaitan pencapaian standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Yang kedua dari segi prinsip konsistensi. Kita harus mempertimbangkan keajikan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, materi pembelajaran yang diajarkan juga harus meliputi semua kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, adapun cara mengevaluasi kecukupan materi pembelajaran dari segi relevansi dan juga konsistensi, itu kita bisa lakukan dengan melakukan analisis terhadap materi pembelajaran yang kita ajarkan dan juga memastikan bahwa materi tersebut atau materi yang telah kita sampaikan itu relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya kita juga harus
memastikan bahwa materi pembelajaran yang diajarkan meliputi semua kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Juga kita harus melakukan observasi terhadap proses pembelajaran untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan atau yang kita ajarkan itu sesuai dengan prinsip relevansi dan juga konsistensi. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik itu harus melakukan evaluasi hasil belajar siswa setelah pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih siswa telah menguasai materi yang telah kita sampaikan. Dan dengan melakukan evaluasi tersebut, maka kecukupan materi pembelajaran dari segi relevansi dan juga konsistensi diharapkan materi yang diajarkan dapat membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan dengan baik. Baik, sekian penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.